dan motor magnet permanen. Yang pertama berprinsip dan karakteristik motor permanen. Motor permanen adalah motor listrik yang menggunakan magnet, bukan memberikan elektromagnetis seperti pada motor DC konvensional lainnya. Karena dari magnet permanen akan berinteraksi dengan medan elektromagnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Pada keempat, reaksi dalam medan magnet ini menghubungkan daya tarik bolak-balik, daya tarik dan tolak seperti itu, yang menggunakan torsi untuk memutar motor. Dengan demikian, motor ini membagi menjadi energi mekanik melalui daya tarik. Selanjutnya ada fungsi kerja motor magnet berdasarkan oleh perangkat. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Ruang Sungai dengan tinggal 124/2020 dari Pulau T. Ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dasar kerja dari motor magnet permanen. Motor magnet permanen bekerja dengan menggunakan energi listrik dari energi mekanik dengan menggunakan magnet, yaitu magnet permanen dan magnet sementara yang ada karena arus ini mengalir ke tempat tersebut. Saat arus ini mengalir dengan seperti magnet kumparan terbentuk pengajian elektromagnetis. Jadi saat arus ini mengalir ke kumparan, jadinya terbentuknya pengajian elektromagnetis. Mekanik interaksi dengan medan magnet permanen menimbulkan daya tarik atau tolak. Hasilnya dari interaksi antara magnet dan elektromagnetis dan magnet permanen terjadinya peningkatan torsi yang akhirnya berputar dalam motor itu karena torsinya yang meningkat. Karena magnet permanen berasal dari magnet permanen, terus magnet konstan dan tidak perlu eksitasi tambahan. Efeknya motor lebih efisien atau respon. Dan juga artinya semakin arus besar yang mengalir, semakin besar pula magnet yang terbentuk sehingga torsi itu meningkat. Selanjutnya, dari hubungan antara torsi dan arus bersama kemudian dapat dijelaskan secara sequensial bersamaan. T sama dengan K kali I. Nanti sekian adalah torsi dan I terus arus dan K. Semakin besar arus, yang saya jelaskan tadi, semakin besar arus, semakin besar torsi. Dikarenakan terjadinya semakin besar arus akan juga mengakibatkan semakin besar magnet dan otomatis torsi meningkat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh materi.
parkir dan ada perubahan beban. Kecepatan motor relatif tetap meskipun beban berubah karena flux magnet konstan dan sistem motornya responsif. Sebab ini penting untuk menjaga performa konstan pada sistem industri atau kendaraan listrik. Selanjutnya adalah pengaplikasian motor magnet. Di sini terdapat 3 pengaplikasian yang sebetulnya ada 5 pengaplikasian yang dua tersebut mungkin kita jarang ketahui. Yang banyak kita ketahui yaitu ada 3. Yang pertama kendaraan listrik atau EV hybrid, yang kedua tanpa tangga, dan yang ketiga peralatan teknis dan elektronik presisi. Dan yang kedua yang tidak tercatat di sini yaitu terdapat di peralatan otomotif konvensional dan generator magnet permanen dan juga industri robotika. Dan yang digunakan kendaraan listrik ataupun EV hybrid digunakan sebagai moda pertama karena efisiensinya tinggi, masih besar dan kecepatan rendah, dan juga responnya sangat cepat dan bisa biasanya digunakan di moda PCI hybrid dan juga di mobil elektronik ataupun hybrid dari Tesla. Sedangkan di peralatan rumah tangga kita akan menemukan di kipas angin, blender, cuci, pemakai dan tidak beku. Lalu pilihan ketiga di peralatan medis dan elektronik itu digunakan pada pendingin komputer, printer dan hard disk. Sedangkan yang di robotika dan industri digunakan pada servo motor atau robot berefisiensi yang menggunakan kontrol presisi yang sangat tinggi. Dan terakhir, beberapa magnet permanen banyak digunakan pada pembangkit listrik tenaga angin karena tidak memerlukan arus eksitasi tambahan. Nah, berikut adalah ulasan dari pengaplikasian magnet yang diberikan oleh Anda. Masuk kita akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pada motor permanen. Untuk melihatnya itu efisiensi tinggi. Kenapa efisiensi tinggi? Karena tidak ada budidaya perlintasan benar. Yang listrik beribadah diubah menjadi magnet. Yang kedua, ukuran kecil dan bobot medan. Tanpa lintasan medan, desain motor lebih ringkas dan mudah dipasang. Yang ketiga yaitu respon dinamis cepat. Motor cepat respon perubahan kecepatan berubah, cocok untuk sistem kendali presisi. Yang keempat yaitu tidak membutuhkan daya tambahan penggunaan magnet. Pemegang magnet berasal dari magnet permanen sehingga tidak perlu suplai arus tambahan seperti motor listrik. Selanjutnya itu kekurangan. Kekurangan ini yaitu pertama harga magnet permanen itu mahal karena material seperti neodymium atau NdFeB memiliki daya energi. Yang kedua yaitu flux magnet tidak bisa diatur atau kurang fleksibel seperti karena adanya perbedaan magnet tetap sulit mengontrol torsi dengan kedua atau perbedaan. Ketiga yaitu sedikit terhadap suhu tinggi. Magnet bisa melemah. Jika suhu berlebih, magnet bisa kehilangan sebagian daya magnet dan menurunkan kinerja motor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari kesimpulan dari semua itu magnet digunakan luas ada efisiensi tinggi, kompak, performa stabil, sehingga banyak pilihan utama untuk semua efisiensi berbeda otomasi. Dan motor ini memiliki hubungan dengan sejarah yaitu semakin besar yang saya jelaskan dalam pengetahuan kerja, semakin besar arus listrik yang mengalir, maka otomatis semakin besar juga medan magnet. Kalau seperti itu medan magnet semakin besar, otomatis torsi itu semakin meningkat. Jadi saya dan karena tidak membutuhkan arus tambahan untuk membuat medan magnet, motor ini lebih efisien, cepat merespon dan hemat energi. Selain itu, bentuknya lebih kecil, minimalis, ringan, serta tidak butuh
namun ukurannya adalah harga market cenderung lebih mahal, mudah terpengaruh suhu tinggi dan butuh motor bulan tersebut. Motor market merupakan bagian digunakan pada kendaraan listrik, alat listrik dan sistem energi terbarukan karena agresif dan ramah energi. Selain tersebut, mungkin sedikit dari sebenarnya itu mungkinnya lebih efisien dan ringan. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari kelompok yang menjelaskan tentang motor medan magnet. Kurang bila ada kesalahan kami mohon maaf. Ya. Selanjutnya kami akan memasukkan referensi jurnal yang telah kami buka untuk membuat review, yaitu Paduka Tidak Tertentu dan akan diperlihatkan pada tahun 2021. Analisa karakteristik permanen magnet untuk motor menggunakan atap sembunyi dari jurnal tadi elektro identitas serta dari Banki atau pada tahun 2016 karakteristik analisis of 8 kW plastik permanen magnet motor nasional bernama BDN